ke grup, seperti ini. Jadi biasanya memang yang forum-forum umum ya di sekolah mana gitu. Jadi saya senang kalau kita yang di sini juga bisa bergabung, sebenarnya kita yang satu visi istilahnya begitu ya. Jadi, saya senang. Sebelumnya, teman-teman perkenalkan kembali, nama saya Marudut Sidebang, saya mengajar di SMA Negeri 1 Pegagan Hilir saat ini di Kabupaten Dairi. Cuman karena sedang, eee, daring atau Covid, jadi saya lebih sering memang di Siantar ya bersama dengan, istri dan anak. Teman-teman saya, saat ini juga sebagai duta rumah belajar dari, Kemdikbud, kemudian juga sebagai guru penggerak ya di bidang pengajar praktiknya atau pendamping. Saat ini saya sudah mendampingi selama 5 bulan, sudah berjalan 5 bulan di angkatan pertama. Kebetulan kemarin saya mendaftarnya di angkatan pertama Kabupaten Langkat, karena pada saat itu juga yang buka daerah sasaran itu adalah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi saya mendaftar kemarin, di kabupaten, itu berdua dan ditempatkan di Langkat. Saat ini sudah berjalan selama 5 bulan. Jadi mungkin kita diskusi apa sih yang saya kerjakan begitu ya, atau program ini seperti apa sih programnya, atau sama nggak sih programnya dengan sebelum-sebelumnya, atau, berbeda begitu ya. Itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin tanpa menunggu waktu lama mungkin, teman-teman sudah sering mendengarnya, guru penggerak, cuman, saya boleh share screen ya, izin, untuk mengingatkan kembali, apa sebenarnya, guru penggeraknya. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, Merdeka Belajar episode kelima ya, ini adalah salah satu, program, Kemdikbud ya, prioritas dari Kemdikbud. Di antara banyak program termasuk ada KIP Kuliah, ada Kampus Merdeka, dan, lain-lain, ini salah satunya. Guru penggerak, saat ini yang buka angkatan 4 ya, jadi angkatan 3 juga sedang menunggu pengumuman, yang sedang berjalan adalah angkatan 1 dan angkatan 2. Oke, arah program guru penggerak ini mau diapain gitu ya. Jadi, kondisi saat ini di sini bisa kita lihat, eee, berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan oleh Kemdikbud untuk mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan konten pedagogi. Nah, kalau di sini arahan program baru itu menjadi pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru. Kemudian kalau dulu guru tidak dapat menerapkan pengetahuan keterampilan yang didapat di pelatihan karena kurang dukungan dari pemimpin sekolah, kalau sekarang diharapkan guru penggerak ini menjadikan kepala sekolah, pengawas sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Oke, pemilihan peserta pelatihan guru itu biasanya berdasarkan hasil UKG, belum ada asesmen. Nah, kalau guru penggerak, teman-teman ini semuanya bisa ikut ya, tapi dia melalui, seleksi yang sangat ketat. Jadi, saya berharap sih anak-anak Tuhan ini yang concern di pendidikan bisa ikut. Kita bisa menunjukkan, selain kemampuan kita, tapi kita juga bisa, bergabung ya di guru penggerak. Kemudian ini arahan-arahannya, nanti akan saya share ya di grup ya. Kemudian visi guru penggerak mewujudkan capaian merdeka belajar, ini sudah sering kita dengar ya, di media sosial sering digaungkan dan di program-program pemerintah oleh Kemdikbud. Jadi guru penggeraknya nanti tujuannya adalah untuk, menghasilkan profil pelajar Pancasila. Apa sih pelajar Pancasila? Nah, ini adalah, pelajar yang kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, ini sangat penting ya, kebinekaan global. Kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga, dan berakhlak mulia. Jadi ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Kemudian Kemdikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan
Jadi, teman-teman ini ya, kita garis bawahi di sini pemimpin, pendidikan di masa depan. Jadi saya sangat tertarik sebenarnya buat teman-teman, adik-adik yang ini bisa bergabung karena apa, di masa depan nanti sesuai dengan janji Mas Menteri kemarin, guru penggerak ini akan, diprioritaskan menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian instruktur pelatihan guru. Jadi memang, untuk mengubah sistem gitu ya, kita kan sudah, lama bergelut di bidang pendidikan, mungkin kita, kalau berjalan sendiri, teman-teman kita tidak sanggup gitu ya, maksudnya energi kita pasti akan habis gitu ya. Nah, di sini kita diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut, tentunya kalau kita di dalam sistem misalnya dalam kepala sekolah, pengawas sekolah maupun instruktur, pasti akan lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu, ya teman-teman. Kemudian jadi, capaian ke depannya nanti akan menjadi pemimpin. Berikutnya, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oke. Jadi memang sesuai dengan tujuannya nanti jadi kepala sekolah, pengawas, dan instruktur, maka materi yang diajarkan di guru penggerak ini juga, berbeda ya teman-teman ya. Beda dengan, materi-materi diklat yang lain. Nah, di sini guru penggerak akan selalu berpihak pada murid, guru menggerakkan komunitas belajar. Di guru penggerak ini, calon guru penggeraknya nanti akan membuat komunitas, nanti diajarin atau materinya ada tentang komunitas praktisi, kemudian guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif, guru menerapkan pembelajaran aktif, kemudian, terciptalah atau dihasilkanlah murid yang merdeka belajar. Nah, harapannya di masa depan, peran guru penggerak itu, dibandingkan dengan peran guru saat ini ya, yang ini, Ya, Kak. mendorong tumbuh kembang murid dan seterusnya, bisa sebagai mentor bagi guru lain. Tentunya kalau dia sudah lulus guru penggerak, pasti dia akan mengimbaskan atau mentransfer ilmunya kepada guru lain. Kemudian juga menjadi teladan, agen transformasi. Ini sesuai dengan visi kita di bidang pendidikan juga ya teman-teman ya. Menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Jadi sangat sejalan dengan pelayanan ya menurut saya. Nah, di guru penggerak, pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis. Ini calon guru penggeraknya nanti, dia bekerja sama nanti dengan pengawas, kemudian kepala sekolah. Nah, di pendidikan guru penggerak ini rekrutmennya, ini tahapannya ya, nanti ada seleksi atau rekrutmen, kemudian kalau lulus teman-teman nanti mengikuti pendidikan selama 9 bulan, setelah lulus nanti akan menjadi generasi baru pemimpin pendidikan yang akan diproyeksikan menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru. Ada hal menarik, teman-teman mengenai ini ya, akan jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur. Saya kemarin itu minggu lalu kebetulan di Langkat, saya berbincang-bincang dengan kepala dinas Kabupaten Langkat. Nah, saya waktu itu sekaligus untuk mensosialisasikan tentang pembatik. Memang, teman-teman di sana, pemimpinnya mengatakan bahwa itu nggak ada nanti itu gitu ya, karena ada otonomi daerah katanya gitu ya. Nanti kepala sekolah, pengawas sekolah, ada pun syarat-syaratnya nanti tetapnya, eee, bupati atau kepala dinas yang menentukan katanya gitu ya. Di satu sisi betul juga ya dalam, masa-masa sekarang memang seperti itu. Tapi, saya yakin ya teman-teman yakin untuk 5 atau 10 tahun mendatang, pasti sistem akan berubah gitu ya. Jadi ketika sistem akan berubah, kita teman-teman atau anak-anak Tuhan harus siap gitu ya untuk terjun ke dalam gitu. Jadi ini sebagai persiapan ya untuk kita,
menyiapkan diri kita, kapasitas kita untuk bisa dipakai, istilahnya tanda kutip begitu ya, menjadi pemimpin-pemimpin nantinya. Kemudian pendidikan guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran, ini dia. Strateginya sistem seleksi, ada kurikulumnya, kemudian ada MONET, monitoring, evaluasi, pembelajaran reflektif, dan ada tim pendukung. Nah, guru penggerak itu apa tim pendukungnya? Ada fasilitator dan pendamping, dan diseleksi secara terbuka. Jadi pendidikan guru penggerak ini kan subjeknya atau yang menjalani pendidikan kan calon guru penggerak. Mereka nanti akan di ini ya, didukung oleh fasilitator dan pendamping calon guru penggerak. Nanti teman-teman saya akan jelaskan apa sih kerjaan pendamping atau fasilitator gitu ya. Kita bahas dulu secara umum. Nah, kerangka desain pendidikan guru penggerak ini kok 9 bulan, bahkan lebih lama dari PPG gitu kan. Nah, di sini 70% itu belajar di tempat kerja, teman-teman nanti belajar di LMS, tentunya secara daring. Kemudian 20% belajar dari rekan guru lain, kemudian 10% pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Ini dalam bentuk apa? Nanti dalam bentuk lokakarya dan pendampingan individu. Seperti minggu lalu saya sebagai pendamping mengunjungi calon guru penggerak untuk melakukan pendampingan individu dan melakukan lokakarya. Jadi tujuan utamanya menciptakan profil pelajar Pancasila, fokusnya eee, pemimpin pembelajaran. Teman-teman nanti kalau ikut di guru penggerak, nanti selama 9 bulan apa sih yang dipelajari begitu ya. Nah, ini ada modulnya, ada 3 sebenarnya di sini. Yang pertama paradigma dan visi guru penggerak, yang kedua nanti praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, yang ketiga pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah. Di modul 1 teman-teman nanti akan belajar kembali tentang visi seorang guru gitu ya, sesuai dengan prinsip atau konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jujur terus terang saya banyak diubahkan di sini, dibaharui ya tentang visi seorang guru di modul 1, teman-teman. Kemudian di modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, ini bagaimana sih mengelola kelas gitu ya. Nanti ada dipelajari di sini tentang kesepakatan kelas, eee, dan praktik-praktik baik yang lain. Nah, di modul 3 dipelajari teman-teman tentang pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah. Jadi teman-teman nanti mendapatkan materi tentang bagaimana mengelola atau manajemen sekolah. Nah, di modul 3 nanti dapat deh. Oke, asesmennya ada, penilaian tentu. Oke, itu dia gambaran umumnya. Nah, kriteria daerah sasaran ini ada angkatan keempat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian diharapkan, nah ini kemarin angkatan 1 kita ada 2.800, angkatan 2 2.800 sampai angkatan 3. Nah, angkatan 4 ini besar-besaran ya teman-teman ya, ada 8.000 orang guru targetnya, makanya dibuka kembali itu pendaftarannya ya, diperpanjang. Angkatan 5 8.000, angkatan 6 8.000. Jadi yang sampai ini ada programnya masih sampai angkatan 6 gitu. Ini untuk kedepannya mungkin yang ini, sampai 2024. Kalau yang udah ada daerah sasarannya sampai angkatan 6. Oke. Kalau mau daftar gimana sih gitu ya, ini ada tahapan-tahapannya, ada seleksi, mengisi CV, esai, tes, bakat skolastik, simulasi mengajar, wawancara, kemudian nanti ada pengumuman lolos, kemudian langsung mengikuti pembelajaran dimulai dengan lokakarya perdana. Ini dia garis besarnya. Sampai lulus dia. Oke, ini dia materinya, nanti saya share ya di grup ya. Ini ada materinya. Lini masanya yang kemarin sebenarnya sampai tanggal 24, cuman dia diperpanjang ya untuk angkatan 4. Untuk pengajar praktik sama juga, tapi untuk pengajar praktik atau pendamping ditutup hari Minggu tanggal 2 Mei.
Jadi ada beberapa hari lagi teman-teman. Untuk fasilitator, ini biasanya untuk yang fasilitator itu dari pengawas ya, dari kampus juga bisa. Oke, gimana sih Bang cara ikutnya gitu ya, atau syaratnya? Nah ini di syaratnya, guru PNS bisa, non PNS bisa. Kemudian dari semua ini ya, semua tingkatan bisa, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kalau saya yang kemarin itu yang di Langkat, saya mendampingi 1 guru TK dan 4 guru SD. Minimal S1 ya, minimal mengajar sudah 5 tahun, kemudian sisa masa mengajarnya tidak kurang dari 10 tahun. Dan ada akunnya di Dapodik. Kriterianya ini ada, untuk mengajar praktik, mana tahu ada teman-teman juga mau ikut mengajar praktik, ini ada syaratnya, kriterianya, bisa dari guru ya, bisa dari kepala sekolah, bisa praktisi, akademisi, atau konsultan. Jadi dari sini bisa masuk dari kampus ya, dari dosen bisa, atau dari praktisi pendidikan yang lain juga bisa. Ini syaratnya ya. Oke, ini peranannya. Ini angkatan 1 daerahnya ya, mungkin daerahnya dulu untuk angkatan 4, yang ketiga, keempat. Untuk Sumatera kita ada 14 Sumatera Utara ya. Ada Madinah, Tapsel, Humbang, Tobasa, Dairi, kemudian ada Kabupaten Deli Serdang, ada Tapteng, kemudian ada Samosir, dan Kota Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi. Oke, ini ada. Angkatan 5 nanti beda lagi daerahnya, angkatan 6 juga beda lagi. Jadi selagi dibuka angkatan 4 Kota Pematang Siantar, menurut saya bagusnya kita coba ya untuk daftar. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sharing tentang gambaran umumnya, supaya lebih ini ya, lebih akrab dan saya tidak seperti ngomong sendiri, boleh kita langsung ngobrol atau tanya jawab ya. Saya serahkan ke hostnya ya, eee, Maya ya hostnya, silahkan bisa dipandu. Di antara teman-teman sudah ada yang daftar? Ada yang sudah? Belum, Bang. Oh, Lastri belum. Kayaknya terlalu jauh, Bang, bicarakan ke apa ya, ke fungsinya. Daftarnya aja kami kurang ini. Yang saya tahu ya dari dinas ya, teman kami sudah ada yang dari dinas. Katanya harus Iya. ada NPTK. Ya memang PTK, kemudian terdaftar di Dapodik, kemudian kalau kita punya SIM PKB sih yang paling utama karena pendaftarannya nanti dari SIM PKB itu. Kalau itu berada sih, Bang, kalau SIM PKB, NPTK-nya yang belum. Harus ada ya, Bang ya? Kemarin ada pernah dapat, nggak harus ada. Kalau yang NPTK. tadi aku share kayaknya nggak ada dibikin di sini ya, MPTK. Dicoba aja buat tadi ya, di bagian mana itu ya. Karena di SIM PKB-nya belum muncul ya. Yang mana Belum tadi? ada, Bang. Ini syaratnya sama ada yang lain, PPG gitu. Ini kriterianya nggak ada di sini dibikin, NPTK.
Terus Bang, ini enggak dinas Siantar yang menanggung jawab guru penggerak itu, yang mengelola gitu. Bisa kita berjalan sendiri? Oh iya, kalau ini yang mengelola nanti Satker ya, satuan kerjanya. Jadi kita langsung memang dari pusat itu di bawah Dirjen GTK. Nah, dari Kemdikbud, Dirjen GTK, terus nanti diserahkan ke P4TK. Nah, P4TK untuk Sumatera Utara itu ada P4TK IPA, kalau nggak salah ya. Kalau dari kemarin P4TK IPA. Nah, jadi kalau yang mengurus kita nanti mereka semuanya gitu ya, jadi P4TK. Cuman memang koordinasilah nanti dengan dinas setempat. Dalam hal apa, misalnya ada nanti kegiatan lokakarya sekali sebulan kan, jadi kita pertemuan, jadi nanti itu mereka nanti koordinasi dengan dinas setempat, misalnya tentang tempatnya atau hal-hal yang lain persiapan gitu. Tapi secara ini kita di bawah P4TK gitu langsung. Jadi kalau dinas tidak terlalu banyak ininya perannya nanti di dalam pembelajaran. Gitu deh. Ada lagi teman-teman mau kita sharing-sharing ya cerita-cerita. Saya Bang, Ya, boleh. saya Mas Riani Sinaga Bang. Ya. Ya, kebetulan saya sudah daftar di pengajar praktik. Iya, kebetulan sekarang sudah Mungkin ini kan bertugas kurang dengar. Oh iya, kurang kedengaran ya. Iya. Saya kebetulan sudah mendaftar di angkatan 4 ini Bang. Iya. Di pengajar praktiknya. Ada beberapa memang mau saya tanyakan. Kebetulan sekarang kan saya kepala sekolah, jadi kan otomatis dia jadi pengajar praktik begitu. Ya, akan ke pengajar. Saya sedang menunggu jadwal PPG sebenarnya. Memang belum ada panggilan. Udah lama ini. Untuk angkatan 2 saya belum dipanggil. Saya belum angkatan 3 atau angkatan 4 begitu dia. Ada nggak kira-kira kendala nanti? Ini kan saya sudah selesai kan ini, sudah saya verifikasi semua. Saya sudah daftar lah di tahap 1 begitulah ceritanya. Udah submit ada ya? Ya nanti? Iya, yang saya hadapi karena saya sedang menunggu jadwal PPG juga begitu. Kalau beli 2 berapa? 5.000. Kalau beli 2. Oke. Jadi makasih ya. Jadi untuk PPG itu bergelombang ya. Ada sekarang kayaknya yang lagi jalan gelombang 1 ya. Untuk PPG ya, gelombang 1. Kemudian kalau misalnya ada nggak kendala? Kalau misalnya sebagai pengajar praktik, menurut saya nggak terlalu banyak kendala. Karena kalau misalnya ini mudah-mudahan lulus ya untuk pengajar praktiknya, nanti pendidikan guru penggeraknya nanti akan dimulai di bulan September, bulan 9. Ya kan? Jadi memang seleksinya memang agak lama ya. Jadi dari bulan ini April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus nanti pengumumannya, nanti di bulan 9 baru pendidikannya. Nah, kalau di saat pendidikan nanti peranan kita sebagai pengajar praktik itu adalah yang pertama mendampingi calon guru penggeraknya dalam pembelajaran. Jadi istilahnya begini ya, untuk yang plak itu 9 bulan itu depan laptop harus ngerjain tugas apa segala macam itu adalah calon guru penggeraknya. Jadi kalau pengajar praktiknya kita berperan nanti adalah saat pendampingan individu. Nah, di pendampingan individu nanti mereka kan ada tugas-tugas, ada bikin aksi nyata. Nah, tugas kita adalah datang ke sekolah CGP-nya, calon guru penggeraknya nanti, dan memeriksa itu gitu. Ada petunjuknya nanti. Jadi itu hanya sekali sebulan gitu. Dan akan mengadakan lokakarya. Kemudian kalau misalnya di pembelajaran LMS-nya nanti kita paling aktifnya di saat Pikon ya, ada elaborasi konsep gitu. Kayak tadi kami Pikon, jadi itu paling sekali 2 minggu gitu. Jadi nggak terlalu ini sih menurut saya kalau kendala di PPG ya. Jadi dilanjut aja ya, Mas Riani ya, Oh iya, mudah-mudahan. terima kasih Bang. Kemudian ada lagi nih pertanyaan saya, maksudnya
supaya guru-guru yang lain juga semangat begitu ya. Kira-kira apa sih yang selain tadi ya, maksudnya 5 tahun mungkin nanti akan diangkat jadi kepala sekolah yang seperti itu. Ada nggak ya maksudnya nilai plus yang lain, misalkan yang belum sertifikasi nanti dianggap jadi guru sertifikasi yang seperti itu. Oke, kalau misalnya yang pertama kalau di CGP-nya dia memang nanti 9 bulan lulus nanti dia dapat apa ya? Dia dapat sertifikat nasional itu 306 jam jampel ya, dan level nasional. Kalau misalnya teman-teman yang di ASN atau PNS ini sangat berarti sekali ya untuk kenaikan pangkat yang pertama ya, untuk 306 jam jampel ya, level nasional. Kemudian nanti dia dapat 3 sertifikat, satu sebagai guru penggerak, kemudian sebagai calon kepala sekolah, dan ada diklat seperti apa ya, tiket untuk kepala sekolah begitu. Jadi ada 3 nanti sertifikatnya. Kemudian masalah dipakai atau enggak itu menurut saya tergantung sistem juga, enggak menunggu 5 tahun juga menurut saya kalau misalnya Kemdikbud berani bikin peraturan bahwa semua kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak, menurut saya tamat nanti kalau misalnya tahun depan 2 tahun lagi ada regulasi seperti itu, ya pasti kejadian ini gitu ya, jadi guru penggeraknya pasti akan kepake gitu. Kemudian berikutnya selain memang peningkatan diri ya, untuk konsep diri di dalam diri sendiri gitu ya, di gurunya, yang paling menarik sih menurut saya yang tadi ya, pengetahuannya bertambah, kemudian ada tiket gitu ya untuk bisa meniti karir lebih gitu dan berbuat lebih gitu. Itu sih menurut saya kalau di keuntungan-keuntungannya gitu. Bang, satu lagi boleh Bang? Iya, kita santai aja ngobrolnya ya. Saya ya atau teman-teman. Ini Lanjut Kak. apa tadi yang mau saya tanyakan ya? Apa yang harus kami persiapkan? Maksudnya kan ini masih tahap pemberkasan. Kira-kira untuk selanjutnya apa yang harus kami persiapkan? Untuk pengajar praktik ya. Iya. Kalau pengajar praktik kan agak berbeda ya dengan calon guru penggerak ya. Nah, yang pertama memang seleksi untuk tahap pertama kan dari berkas ya, mengisi esai kemarin ya, CV, portofolio segala macam sudah mengisi dan udah disubmit. Nah, setelah ini kita doakan mudah-mudahan lulus. Nanti kalau calon guru penggerak nanti tahap keduanya ada seleksinya, nanti ada ujian. Ujiannya tes bakat skolastik. Nah, jadi itu seperti kemampuan ini ya, kayak TPA gitu ya kalau misalnya mau mahasiswa gitu kan, TPA gitu. Kira-kira seperti itu dia bentuk ujiannya. Kemudian kalau pengajar praktik nanti tidak ada ya, tidak ada tes bakat skolastiknya. Jadi yang perlu disiapkan mungkin seleksi berikutnya adalah untuk seleksi wawancara. Nanti kalau kita lulus, nanti tahap kedua nanti ada wawancara. Nah, tipsnya kalau di wawancara, kemarin saya wawancara yang ditanya itu memang yang kita tulis di esai itu gitu, data-data. Jadi nanti kita diberikan link Google Meet ya kemarin, jadi wawancaranya memang secara virtual atau daring melalui Google Meet, kita nanti dikasih undangan atau link nanti langsung dari Kemdikbud melalui WA. Makanya kemarin di pengisian data kan diminta itu WA ya. Jadi kita akan diberikan link nanti ketika kita wawancara, jadi yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang kita tulis esai. Jadi seperti mengkonfirmasi gitu. Jadi kalau memang kita menuliskan pengalaman kita kemarin, pasti secara gamblang kita akan bisa menjawab semua hasil atau materi wawancaranya. Yang penting tetap semangat gitu aja, dan jadi diri sendiri gitu menurut saya. Jadi apa yang sudah pernah kita kerjakan, kita ceritakan aja. Ya, terima kasih ya Bang. Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Boleh? Ini kebetulan saya Selamat. Oh, siapa ini? Kak Ina ya? Kak Ya, Ina? oke, nggak dulu, Bang, ya? apa-apa, silakan. Oke, saya dulu ya Kak. Iya, Bang, oke. salam kenal Bang. Iya.
Lagi. Terus Ya. ini gini Bang, kan kebetulan saya mengelola sekolah kan, kemudian saya punya guru-guru yang memang sejauh ini kita belum punya prasyarat segala macam yang terkait dengan, yang memungkinkan untuk jadi guru penggerak. Tapi saya melihat ada peluang sih sebenarnya di mereka untuk menjadi, apa namanya, guru praktik gitu maksudnya, di bagian konsultan karena mereka bisa dikatakan sudah punya pengalaman kalau memang berminat gitu. Kalau memang berminat mereka bisa langsung, akses melalui mana ya, Bang? Oke, jadi untuk pendaftaran, langsung ke SIM PKB boleh, kemudian nanti di situsnya juga boleh, di PKB. sekolah penggeraknya. Iya, dari SIM Oh, PKB boleh. gitu ya, Bang, ya? Iya. Kalau boleh tahu, Bang, tadi kan memang sudah sempat ditanyakan sama Kak Mas Riani ya terkait dengan itu kan berarti mereka perannya sebagai kalau yang saya lihat tadi, sebagai guru mohon maaf, sebagai, Pengajar pengajar praktik ya. praktik ya, pengajar praktik ya? Itu untuk, Iya. pematang siantar itu artinya memang dia akan dicari yang dari wilayah misalkan katakanlah untuk wilayah Siantar dia akan menerima orang-orang Siantar aja gitu kah, Bang? Dalam sistem penerimaan ini atau gimana sih, Bang? Oke, jadi memang untuk pengajar praktik untuk kemarin ya, pengalaman kalau saya kemarin daftar, kalau kemarin itu memang terbuka untuk semua daerah ya. Mhm. Jadi kemarin kan untuk angkatan 1 memang terbuka, saya juga dapat undangan dari SIM PKB meskipun Kabupaten Dairi, bukanya angkatan 4 sekarang, bareng dia sama Kota Pematang Siantar. Jadi untuk angkatan 1 kemarin kita mendaftar, di antara ada sekitar 47.000 lebih, jadi diambil sekian, itu untuk angkatan pertama. Dan untuk angkatan pertama memang, kebanyakan dia yang jauh-jauh, kayak saya dari Dairi nanti akan, mendampingi ke Langkat. Jadi, Oh, eee, perbandingan seperti itu. Tapi untuk angkatan yang ini dan angkatan setelah kami berikutnya itu, yang Siantar nanti pengajar praktiknya yang di Siantar gitu kira-kira. Jadi baik. kalau misalnya tugasnya nanti mendampingi guru, ya, di Kota Pematang Siantar, nanti calon guru penggeraknya di TK mana, SD atau SMP mana di Kota Pematang Siantar, nah disitulah ruang lingkupnya nanti. Oke oke, sip, Bang. Terima kasih Ya. banyak, Bang. Oke, sama-sama. Monggo Kak Ina. Ya, terima kasih Maya. Selamat malam Bang, salam kenal ya Bang. Halo, selamat malam. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu saya lihat tadi dari penjelasan Abang, untuk goalnya guru penggerak, sebenarnya saya sudah kemarin masuk ya atau ikut di dalam guru penggerak, tapi memang masih tahap pertama dan saya sudah mengirim tugas-tugas tersebut. Tetapi setelah saya kirim itu ada perubahan atau perpanjangan waktu ya Bang ya sampai tanggal 25 Mei. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah masih bisakah diubah jawaban-jawaban itu supaya diperbaiki? Itu yang pertama Bang. Kemudian yang kedua, untuk goalnya yang saya ketahui juga dari penjelasan Abang tadi, goal dari guru penggerak adalah 1 menjadi kepala sekolah, 2 pengawas sekolah, 3 instruktur pelatihan. Jadi yang mau saya tanyakan adalah eh, seperti saya guru swasta gitu Bang ya, seandainya salah satu goal ini tercapai gitu seandainya. Jadi gimana eh, apa ya maksudnya gimana posisi selanjutnya di tempat saya bekerja gitu? Apakah dikeluarkan dari situ contoh ya Bang, menjadi kepala sekolah misalnya gitu. Nah, terus bagaimana eh, apa ya pekerjaan saya di tempat yang lama? Apakah tidak bekerja lagi di tempat yang lama atau seperti apa gitu? Kemudian yang kedua terkait juga dengan pertanyaan Maya tadi sebelumnya, kan di Siantar nih posisi gitu kan Bang. Nah, kalau seandainya lulus penempatannya kemana? Apakah di Siantar atau di luar Siantar? Ya, kemudian yang ketiga bisa ya Bang? Yang ketiga untuk boleh nggak gitu ya Bang ya request kalau misalnya ada Bang soal untuk tes guru penggerak gitu. Bolehkah di-share atau berbagi? Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih ya Ina tadi ya. Jadi, yang pertama memang untuk pendaftaran sudah diperpanjang lagi ya, untuk calon guru penggeraknya nanti sampai 25 Mei, untuk pengajar praktek sampai tanggal 2 Mei. Nah, mengenai bisa diubah nggak kemarin yang sudah di ini, kalau memang belum di-submit
kayaknya bisa deh ya, bisa diubah lagi. Tapi kalau udah di-submit artinya kan sudah memang betul-betul kita tanda tangan gitu ya, istilahnya udah oke gitu kan, dikirim gitu ya, kayaknya nggak bisa lagi kalau udah di-submit. Ina kemarin udah submit belum? Sudah, Bang. Oh iya, kayaknya nggak bisa lagi kalau diubah ya. Oh. Tapi dicoba lagi deh, dilihat, dibuka lagi kembali, karena kan berbicara tentang sistem ya. Jadi sistem itu kan otomatis gitu ya, merekam gitu langsung semuanya. Kemudian yang kedua mengenai goal-nya tadi memang diproyeksikan akan menjadi 3 hal tadi ya, pemimpin-pemimpin di masa depan. Tapi memang tadi posisinya tadi memang ada yang di guru swasta, ada yang di sekolah swasta atau di sekolah negeri. Jadi menurut saya kalau misalnya kita mengikuti aturan pemerintah memang saya nggak berani bilang ini ya. Jadi pasti ini gitu ya. Tapi kita gambarannya aja untuk guru swasta memang saat ini kan ada penerimaan ASN juga ya dari P3K, pegawai kontrak. Jadi itu gambarannya ASN yang biasa gitu, cuman dia bedanya tidak ada pensiunnya gitu, tapi mengenai hak dan kewajibannya menurut saya sama. Jadi teman-teman juga nanti bisa dipakai mungkin di sana, di ASN P3K. Kemudian kalau misalnya di sekolah yang sekarang gitu di swasta gitu, itu kan yayasan ya, memang yayasan nggak bisa diintervensi oleh pemerintah ya. Jadi yayasan kan yayasan gitu ya. Jadi tapi mungkin syarat-syarat untuk Didapodik atau untuk mendapatkan bantuan misalnya BOS dan lain-lain, di situ pemerintah bisa bermain di situ gitu, untuk tentang regulasi. Jadi menurut saya tetap aja dulu ikuti calon guru penggeraknya mengenai kemana nantinya setelah ini gitu ya. Menurut saya pasti banyak jalan nanti yang lebih lebar ya untuk mendapatkan semuanya. Yang penting semangat dulu untuk mendaftar dan dijalani dulu saja. Kemudian yang terakhir nanti ditempatkan di mana gitu ya. Jadi kalau guru penggeraknya memang tergantung individunya ya. Jadi guru penggerak kan ikut 9 bulan juga kan ada juga sih beberapa ini di tempat lain gitu ada yang nggak sampai lulus gitu. Yang penting lulus dulu ya kan. Jadi 9 bulan dengan perjuangan 9 bulan itu kayak orang yang mengandung itu melahirkan gitu, itu perjuangannya sangat luar biasa ya teman-teman. Di angkatan 1 itu banyak sekali tugas, tapi jangan jadi nggak semangat daftar ya. Memang tugasnya banyak, kemudian juga kegiatannya banyak, dan menurut saya akan sebanding nanti dengan apa yang didapatkan untuk ke depannya di jenjang karir gitu. Jadi saran saya tetap semangat untuk mendaftar dulu. Oke, Ina, mudah-mudahan bisa membantu menjawab ya. Kalau misalnya ditempatkan di mana itu ranahnya pembuat kebijakan ya dari pemerintah gitu. Jadi saya hanya bisa menjawab seperti itu. Ya, terima kasih Bang. Yang satu lagi tadi Bang, Oh untuk ya, pengembang soal. kalau bank soal kita nggak punya sebenarnya ya, karena sistem kan itu menyimpan itu istilahnya itu kan sebuah apa ya, aset gitu yang harus dilindungi juga gitu ya untuk bank soal. Tapi mungkin soal-soal yang mirip gitu ya, bisa saya ceritakan itu soal-soalnya seperti tes potensi akademik yang adik-adik yang SMA kayak mau ngambil PTN gitu ya. Jadi ada deret hitungannya, ada spesial atau gambar, ada cerita-cerita paragraf yang kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kira-kira seperti itu dia tes bakat skolastiknya gitu yang bisa saya ceritakan. Kalau soalnya bulat-bulat gitu nggak dapat gitu, nggak pernah dapat. Karena waktu pengajar praktik kita nggak ikut, nggak ada ujiannya. Jadi kita hanya dengar cerita dari teman-teman yang CGP yang kemarin gitu. Gambarannya seperti itu ya soalnya. Oke, terima kasih banyak Bang. Selamat malam. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Bang, saya dong Bang. Ini kebetulan kan saya Oke. langsung akses ya Bang, apa namanya yang Ya. tadi Abang sebutkan, kemudian saya langsung daftar, lalu lakukan aktivasi, lalu akhirnya dapat aplikasi SIM PKB ID segala macam, tapi begitu lihat tuh jadwal pendaftaran belum mulai, gimana ya Bang informasinya? Bisa di-share screen, bisa kita lihat langsung. Oke, saya share screen Ya. ya. Wait. Ya. Itu ini khusus yang saya tadi daftarnya untuk yang sebagai ini ya Bang, apa namanya, sebagai apa namanya? Pengajar Praktik. praktik.
praktik tapi dari konsultan. Oh iya. Oke, ini share screen mana ya? Kok saya nggak tahu share screen dari mana? Kok saya jadi kok saya nggak bisa share screen sih? Oh bisa ya? Ya ampun, bentar ya Udah Bang. berbuka puasa tadi kan? Sudah Bang, karena udah mau terlambat masuk kelas sebenarnya saya. Jadi Oh buru-buru. iya. Bentar ya Bang. Oh, Ini share Oke. screen-nya. Oke. Ini Bang, sudah lihat belum? Kelihatan ya? Jadi tadi udah melalui segala macam, karena kan saya dikasih link lewat email, kemudian lalu Iya. masuk akses, terus ini berarti artinya belum dibuka, karena kalau saya lihat di ini, di guru penggerak kan balik ke mana namanya, ke SIM segala macam. Sorry, tadi saya daftar di sini, jadi guru penggerak, lalu Pengajar praktek ya. profesi lainnya, kemudian saya udah melengkapi, lalu dapat link itu, lalu masuk terkonfirmasi dengan baik, lalu masuk segala macam, nah akhirnya sampailah ke beranda ini, ke APP, ke aplikasi guru penggerak ini. Saat ini Anda belum terdaftar di dalam program. program. Apa yang salah ya Bang? Apa yang perlu diperbaikin lagi atau gimana? Saat ini Anda belum terdaftar, berarti coba yang itu klik di sini itu apa ya? Persyaratan lebih lengkap dapat. Lengkap Bang, kayak gini. Ya. Kayaknya sih ini ya, saya memang belum lihat yang lain lagi. Oh iya. Ini lagi. Oh kembali ke situ ya? Iya, kembali ke situ lagi Bang, balik ke pendaftaran ini lagi. Jadi kan, padahal kan tertulis memang dibuka di sini. Pendaftaran memang dibuka, tapi saya tidak melihat ada opsi pendaftaran lah. Coba baik ya. Coba ke halaman tab yang sebelumnya ini tadi. Yang sebelum mana? Ke sini. Yang sebelahnya. Ini? Sama sih Bang, sama yang tadi. Ini. Sama semua ya? Pendaftaran, profesi lainnya. Lanjut lagi kan? Oke. Karena memang kan kita nggak punya SIM PKB kan dengan segala macam itu. Jadi kayaknya memang harus lewat email. Makanya akhirnya bisa masuk ke email. Lalu itu tadi Bang, emailnya saya udah aktivasi nih di kiriman ini, lalu aktivasi. Lalu saya masuk, lalu ini akun saya ini deh ceritanya gitu. Cuman saya nggak bisa melihat karena ya ini jadwal pendaftaran belum mulai. Tadi angkatan 4 kan? Iya, betul. Angkatan 4. Ini toh? Iya. Coba di sebelahnya. Wait ya, Bang. Tadi yang akunnya tadi. Ada garis ini enggak tadi? Angkatan 4. Enggak, tadi yang halaman yang udah kita lihat udah masuk ke SIM PKB-nya tadi. SIM-nya tadi ya. Wait ya, saya close dulu deh yang ini ya Bang. Ya, coba diklik beranda itu ada garis 3 itu apa isinya ya? Tadi saya udah coba cek beranda juga karena beranda itu ini ya. Iya. Ini dia, berandanya ini. Oh, kosong ya. Apakah Anda berkeinginan mengikuti seleksi guru ASN segala macam, informasi terkini gitu. Ini apakah melalui aplikasi apa ya Bang ya? Tapi sama aja ya harusnya ya? Sama sih. Kata-katanya Anda belum terdaftar. Ini jadwal pendaftaran belum dimulai Bang. Oh, belum dibuka. Oh iya. Saya capture ini dulu ya. Saya capture nanti saya konfirmasi ke teman-teman atau ke bagian LMS-nya ya. Boleh, monggo. Oke. Udah, nanti saya ini ke Pempa TK-nya, penyelenggaranya. Bang, nanti diinfoin ya Bang. Tadi karena Abang bilang sampai 2 Mei, jadinya langsung saya lihat. Thank you Bang. Oke, siap. Oke, yuk. Baik, teman-teman ada yang mau tanya lagi terkait dengan ini? Ada Kak, Maria. Oh, Maria. Oke, selamat malam Bang. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Maria Warmata. Saya punya pertanyaan Bang. Jadi kan, perkenalkan dulu. Saya guru di sekolah swasta Kristen Gloria Anak Bangsa. Nah, jadi saya masuk tahun 2018 akhir gitu. Dan saya punya teman yang satu angkatan dengan saya gitu. Pendek cerita, dia kuliah ngambil PGSD, saya enggak gitu. Terus minggu lalu pas kami minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya itu, pas cek SIM PKB, dianya bisa daftar.
akunya enggak gitu. Memang perbedaan kami, dia PGSD, aku enggak gitu, dan dia sudah udah wisuda lah kayaknya ya, udah mau wisuda gitu Bang. Itu apakah ada, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan atau ada award khusus untuk mereka yang ngambil PGSD atau PGTK gitu ya Bang, untuk guru penggerak ini ya Bang gitu? Atau gimana? Oke, kalau di persyaratan memang tadi D4 atau S1 ya, yang pertama, kemudian dia pengalaman mengajarnya 5 tahun gitu. Mungkin dari pengalaman mengajar kali. Tapi kami sama masuk Bang, tahun 2018 dan kami belum nyampe 5 tahun malah gitu. Oh, Cuman dia bisa kelebihan ya? dia cuma kelebihan dia itu tadi, udah dia ngambil PGSD, aku enggak gitu. Hmm. Gitu sih. Di Atau SIM PKB atau Dapodiknya dia udah diubah ya gitu apanya, datanya? kalau itu kurang tahu Bang, cuman dianya bisa masuk. Pas aku buka SIM PKB-ku, merah dia bilangnya pengalaman mengajar belum 5 tahun gitu. Itu sih. Jadi aku mau nanya apa ada perbedaan kali ya gitu. Kalau memang datanya sama seharusnya tidak ada perbedaan ya, kecuali memang ada diubah misalnya di Dapodik gitu. Jadi semua data di SIM PKB kan harus sinkron di Dapodik sebenarnya. Jadi di Dapodik itu dia mau berapa tahun ketahuan di SIM PKB itu asalnya dari Dapodik sih. Oh gitu ya Bang. Ya seharusnya nggak berbeda. Bukan karena dia PGSD itu gitu ya? Enggak kayaknya. Oh iya, Kan iya. karena tanda ininya kan pengalaman mengajar kan tanda merahnya kan? Saya. Ya, berarti kan bukan masalah ininya lulusannya atau Oh gitu ya. masa Oke deh kerja Bang. kali ya. Ya, Mungkin nanti bisa dicek sama-sama lagi lah punya teman ya, saya. ya, ya. Thank you ya Bang. Oke, sama-sama. Baik, Ada teman-teman. lagi, teman-teman? Jelas? Kayaknya udah paham semua nih, Bang. Oke, kalau udah nanti bisa share-share ini ya, bisa di grup atau di Japri ada kendala gitu boleh. Kalau misalnya pas pendaftaran apa gitu Betul, boleh. Bang. Yes. Nanti kalau ada apa-apa kami boleh langsung nanya di grup berarti ya, Bang. Ya, Bang masih di sana toh? Ada. Kalau belum dikeluarkan berarti masih di Terus sana. ya Bang, jangan keluar maksudnya Bang. Kami nggak akan pernah mengeluarkan Bang. Aplikasinya nggak akan pernah mengeluarkan. Jadi kami berharap Abang tetap ada gitu kan. Terus ini Bang, yang tadi yang kalau memungkinkan yang bisa di-share supaya teman-teman bisa baca ulang lagi kali ya Oke, Bang ya. siap ya. Gitu. Materinya ya. Itu saja. So, kalau dari saya sih berterima kasih sekali buat share-nya Bang. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian gitu. Terima kasih banyak. Jadi kita tutup dengan doa kali ya Bang ya, untuk share-nya. Semoga ini semangatnya Bang Marudut nih sampai sih ke teman-teman untuk mau jadi penggerak juga. Saya pikir teman-teman ayo kita bersama-sama menjadi penggerak di sekitar kita, diupayakan lewat manapun, kalau mentok di satu lewat yang lain gitu maksudnya. Kalau memang kita punya keinginan berkontribusi untuk menjadi penggerak di sekitar kita, dengan apa yang sudah kita miliki akan baik sekali seperti yang sudah dimulai oleh Bang Marudut ya gitu. Kita apresiasi buat semangatnya, kita juga ikut tertular. So, terima kasih. Kita mau tutup dalam doa karena ini ada kepala suku Bang. Jadi yang menutup kepala suku mungkin Oh, ada ada Kak Kak Eva. Eva. Halo Kak Kak Eva. Eva masih Tapi sebelum ditutup Kak, boleh ini closing statement sama apa ya? closing statement. Boleh Bang. Oke, monggo silahkan Bang. Dengan senang hati closing statement. Ya. Sekaligus nanti foto Bang, boleh. Oh, iya. Ini saya telat. Oke. Halo Kak Eva. Oke, halo teman-teman. Jadi terima kasih untuk forum kita hari ini. Saya senang sebenarnya bisa diundang di sini bergabung, bisa membagikan, men-sharingkan apa yang saya alami dan saya kerjakan. Mudah-mudahan menginspirasi juga buat teman-teman dimanapun kita berada. Profesi kita sebagai guru itu kita hidupilah itu dan tetap semangat ya. Itu jalannya kita dalam pelayanan kita. Jadi dari saya itu saja teman-teman, tetap semangat pendaftarannya, dan kalau ada lagi
momen-momen yang lain, misalnya dalam topik-topik yang lain yang bisa saya sharing, saya juga akan senang bisa berbagi dengan teman-teman. Mungkin di beda topik ya, topik-topik yang lain. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kekurangan tadi di cakap-cakapnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di forum berikutnya. Tetap semangat. Oke, Kak Semangat, Eva. Bang. Siap. Kak Eva, doa dulu, Kak. Oke, iya. Dari BPR mengucapkan terima kasih yang sudah mau berinisiatif. Justru mereka yang berinisiatif, kita lah yang tinggal menerima. Begitulah besarnya perhatiannya pada para guru-guru kita. Mereka duduk yang menawarkan diri, rindu dia begitu banyak teman-teman yang bisa mengikuti kegiatan atau program ini. Terima kasih ya udah. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hati kami yang tergerak untuk menjadi pendidik-pendidik tergerak, untuk bangsa kami yang membutuhkan perhatian dari guru-guru yang mau memberikan Tuhan. Kau tahu kerinduan teman-teman kami ini juga untuk bisa berpartisipasi berkarya di tempat kerja mereka masing-masing. Tuhan juga yang memperlengkapi mereka yang berminat mengikuti ujian ini ya Tuhan, agar setiap proses yang mereka jalani Tuhan bukakan jalan, Tuhan beri kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu dan juga berbagi ilmu. Terima kasih Tuhan untuk terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan waktu di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan-Mu. Lindungilah kami dan seluruh keluarga kami ya Tuhan, dan juga kami mengucap syukur untuk tetap sedia kesempatan kepada kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Selamat malam teman-teman. Malam, Selamat malam, Kak. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Terima kasih semuanya, Kak. Terima kasih, Bang. Saya foto ya, saya screenshot ya. Saya screenshot ya. Iya. Oke, yuk kita Oke, foto siap. bersama. Yang mau tunjukin kamera, monggo, silahkan. 1, 2. Sudah buka kameranya semuanya? Sudah? Sudah. Oke. Sudah, ditunggu ya yang masih mau buka kamera. Monggo. Oke. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Good. Lagi 1, 2, 3. Ada modelnya nggak Bang, guru penggerak tandanya Bang? Gini ya? Ada modelnya nggak ada ya Bang? Nggak ada sih, gini aja sih semangat gitu. Oh ada, oh ya aduh ya ampun udah kayak anak STPDN. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Saya, Terima kasih semua. oke, saya N ya. Bye bye. Malam semua. Ya, selamat malam. Terima kasih Bang, terima kasih Kak. Yuk.